catatan setiap hari itu apa aja emosi yang kita rasakan, terutama emosi negatif. Bagaimana cara kita memanajemen emosi? Saya fokus belajar journaling untuk mengelola emosi saya. Awalnya tuh journaling saya hanya benar-benar menuliskan apa emosi yang saya rasakan pada saat itu ya. Benar-benar saya fokus menulis itu. Itu rasanya ya memang ada perasaan lega ya, sudah terlampiaskan apa yang saya rasakan. Tapi masih ada perasaan mengganjal karena masih negatif-negatif aja yang saya keluarkan. Nah, begitu belajar menghias jurnal ini, mulai beralih dari yang awalnya menuliskan apa emosi yang saya rasakan, kemudian mulai merambat menuliskan kayak afirmasi-afirmasi positif, seperti itu. Apalagi ditambah dengan menghias jurnal itu, Masya Allah, bahagia banget rasanya. Jurnalnya cantik, jurnalnya indah gitu, jadinya malah tambah bahagia tuh semakin bertambah lagi, tambah happy-nya seperti itu. Berpekerjaan ini kan faktor eksternal di luar kontrol saya ya, di luar kendali saya tidak bisa mengendalikannya kecuali saya bisa memanagenya kan. Nah, ini udah ketemu sumbernya. Terus cara mengatasinya gimana, Mbak? Kan itu di luar kontrol kita. Ya, karena di luar kontrol itu kan akhirnya saya coba ya mengatur apa sih yang bisa saya lakukan ini ya untuk menghandle faktor eksternal ini ya yang di luar kendali kita, yang tiba-tiba bisa datang kapanpun pekerjaan itu kan. Saya coba bikin itu tadi manajemen waktu kan, manajemen waktu. Bikin to-do list setiap hari, setiap pagi saya bikin to-do list selama 30 hari itu Mbak. Dan alhamdulillah itu sangat membantu. Gimana sih Mbak caranya membedakan kita emosi negatif dari sumber atau dari respon? Kalau dari sumber itu, jadi ya apa sih yang menyebabkan emosi negatif kita itu? Kalau dari respon ya respon kita terhadap misalnya marah-marah ke anaknya, atau apa ya bikin kita jadi bad mood, atau apa yang mau kita kelola itu yang mana dulu, yang urgent itu mau kita kelola yang dulu. Sih memang kalau ada sumbernya lebih langsung ke sumbernya ya Mbak ya, karena respon itu kan mengikuti sumber kan ya. Tantangannya kan berarti menulis jurnal selama 30 hari. Kalau untuk puasanya apa nih Mbak? Apa nggak marah-marah atau cuti dulu kerjanya? Itu puasa saya itu apa ya, bagaimana manajemen waktu ini sehingga tidak sampai apa ya, pekerjaan itu terbawa ke rumah kayak gitu. Bagaimana pekerjaan itu bisa saya selesaikan di kantor dengan manajemen waktu sehingga tidak sampai kebawa ke rumah, jadi tidak sampai muncul emosi negatifnya. Usahakan ketika di rumah ya benar-benar untuk apa ya, quality time untuk dengan anak-anak, tidak lagi terganggu dengan aktivitas yang lain. Alhamdulillah sih untuk anak saya 2 ya Mbak ya, satu SMP, satunya 4 tahun. Kalau yang SMP sih ya bilangnya sekarang Bunda kalau di rumah apa jarang bawa pekerjaan pulang, kemudian tidak marah-marah lagi kayak gitu. Dan mungkin kalau anak saya yang kecil itu sensitif banget. Jangankan dibentak ya, ekspresi muka saya berubah aja dia sudah sadar kalau saya marah gitu. Suami itu mendukung banget, suami saya itu mendukung banget. Jadi suami saya itu tipe yang paham banget dengan saya ya, mengerti banget dengan saya, mendukung. Jadi asalkan, pokoknya yang penting kamu bahagia, kamu happy menjalani peranmu, lakukan. Ketika kamu tidak happy, lepaskan, kayak gitu modelnya. Jadi dia sudah aware, oh anak-anak harus saya selamatkan ini. Dibawa pergilah keluar, jauhkan dari saya yang sedang emosi kayak gitu kan. Nah selama ikut Bunda Cekatan ini alhamdulillah jarang banget suami saya harus membawa anak-anak ini menjauh dari saya. Jadi mendukung banget dengan kegiatan saya ikut di Bunda Cekatan ini. Saya belajar di sini tuh ya berarti bebannya beliau mungkin lebih berkurang kali ya, karena saya sudah happy dengan di saya. Di rumah pun jadi lebih happy, dengan lebih apa ya, bisa quality time dengan anak-anak gitu. Bagaimana menghadapi anak yang gampang marah? Kalau dari pengalaman saya, alhamdulillah ya, anak marah itu bukan sumber emosi bagi saya. Jadi kalau menurut saya anak marah itu ya wajar, tergantung usianya ya. Dia usia berapa? Apa sih kita kalau misalnya sama anak saya yang besar,
Eh, itu saya coba bicara sama dia dari hati ke hati, misalnya, kenapa sih kamu marah? Kamu bebas loh, kamu mengungkapkan pendapatmu, bisa mengungkapkan apa yang kamu mau, Bunda dengarkan, gitu ya. Jadi diajak bicara, lebih banyak diajak bicara ketika yang besar. Kalau sama yang kecil, yang 4 tahun, ini lebih banyak kalau dia marah itu, dia sukanya dipeluk. Anak ini ketika marah itu luar biasa. Yang kecil ini ekspresif banget, anak saya yang kecil ini. Kalau yang besar itu lebih banyak diem. Itu cewek apa cowok? Cowok semua anak saya. Dua. Ya, dua itu dan berbeda sangat berbeda. Yang besar itu diem, tidak banyak bicara, tidak ekspresif, jadi lebih banyak dipendam. Tapi ya karena ya mau nggak mau dia selama 9 bulan saya kandung, jadi saya paham lah kalau dia marah itu seperti apa, kalau dia lagi sedih seperti apa, saya paham banget. Alhamdulillah saya dari observasi setiap hari ya, karena tiap hari bersama kan pasti kelihatan perbedaan, itu pasti kelihatan. Dia lebih banyak saya ajak bicara untuk mengungkapkan emosinya, karena tidak bisa mengungkapkan emosinya. Nah kalau yang kecil, yang 4 tahun ini luar biasa ekspresif. Jadi kalau marah benar-benar menunjukkan marahnya, banting pintu, masuk kamar, kemudian nangis, kayak gitu. Nah untuk yang marah, yang kedua ini, dia lebih suka saya peluk. Saya coba saya peluk, itu langsung lambat laun berkurang ininya, misal ada nafasnya yang ngos-ngosan gitu kan, lama-lama menjadi tenang, baru saya ajak ngobrol, adik kenapa marah, adik nggak suka ini, adik nggak suka itu, adik maunya begini, nah baru dia ngomong kayak gitu. Nah kita harus kenali dulu dia ada di fase perkembangan apa, nah kita ini di tahap perkembangan apa, kemudian kita kenali juga dari sehari-hari itu dia lebih suka, kalau misalnya bahasa cinta ya, bahasa cintanya itu seperti apa. Karena tidak bisa kita sama ratakan ke semua anak ya, bagaimana pendekatannya. Kita harus kenalin dulu tipe anak kita seperti apa, bahasa cinta yang dia butuhkan seperti apa. Thanks for watching.